Jadi hari ini aku sendiri akan bikin perkenalan tapi pakai PowerPoint lagi. Karena gue sendiri pakai PowerPoint untuk bisa memperkenalkan diri saya sendiri lebih jelas lagi. Jadi sebelumnya kita intro dulu yuk. Jadi mau tahu intronya seperti apa? Welcome to Sarni Brothers. Jadi di sini aku mengucapkan selamat datang di dalam channelku yang berjudulkan Sarni Brothers. Jadi buat kalian yang baru subscribe channel gua dan nyalain loncengnya, silakan bergabung di channel ini bersama-sama kita saling pelajari gamenya dan saling berbagi informasi dan pengalaman. Jadi ini adalah biodata gue sendiri. Nah, ini adalah perkenalan data-data saya sendiri. Nama saya Fridelika Kurnia Sarni. Nama panggilannya Dika. Biasa dipanggilnya Mas Dika. Jadi kalau mau panggil Kak Dika atau Mas Dika atau Mr. Dika juga boleh. Nah, berikutnya jenis kelamin gua ini laki-laki. Kemudian tempat tanggal lahir gua itu ada di Bontang, Kalimantan Timur. Yang di sini orang-orangnya Kalimantan siapa aja? Silakan komen. Nah, di situ biar kita saling kenalan karena mungkin salah satu subscriber di sini ada yang dari Kalimantan Timur. Tanggal 17 Mei 1996. Berarti usia saya sekarang ini adalah 26 tahun. Kalau ada yang dari Kalimantan Barat atau Selatan atau Kalimantan Tengah, silakan komen, saling berkenalan juga. Monggo. Dan saat ini saya sedang menetap di Jawa Tengah, di Kota Banyumas. Sekarang di Kabupaten Banyumas. Soalnya saya sedang bekerja, ngisi invoice sama ngirim barang, yaitu berupa alat-alat kesehatan. Nah, status saya saat ini adalah lulus kuliah dan bekerja. Nah, sekarang ini saya sedang bekerja, menulis invoice, terus mengirim barang ke, biasanya waktu itu ke Cilacap, baru ke Cilacap, jauh banget, dan tuh bisa makan waktu 2 jam, lumayan lama. Terus hobi gua bermain game dan bikin video. Ya, gua suka main game apa aja, termasuk game PS1, terus game PS2, game PS3, terus game PS4 juga, terus game PC juga. Cita-cita gua YouTuber gaming. Dan ini udah gua idam-idamkan selama ini. Jadi ayo kita saling bekerja sama. Karena YouTuber gaming itu adalah impian semua orang. Jadi mengapa aku jadi YouTuber gaming? Pertama, karena gue sendiri punya tujuan untuk memberi edukasi pada subscriber. Ya, karena edukasinya itu berupa game-game kasual atau game-game apa saja, yang termasuk game nostalgia, rentalan juga, termasuk game-game yang bisa beri edukasi pada subscriber juga. Terus kedua, gue punya tujuan untuk kolaborasi dan saling bertemu dengan YouTuber lain. Ini kolaborasinya nih bisa bertemu secara online ataupun secara offline dengan tujuan untuk bisa saling berkenalan. Karena ya kalau dengan YouTuber lain kita bisa, tujuannya untuk bisa menambah wawasan. Karena kalau wawasan itu semakin besar, maka subscriber dan view-nya juga
semakin besar. Jadi ini adalah tujuan gua untuk yang kedua, ini paling penting banget. Nomor 1 dan 2 tuh juga tujuannya paling penting karena bisa saling membantu YouTuber lain juga. Dan yang ketiga, punya tujuan untuk memberi motivasi yang baik kepada subscriber. Ya, dari game itu bisa dapat motivasi. Tujuannya juga bisa bikin motivasi. Karena kenapa? Ya, YouTuber gaming ini juga merupakan pekerjaan, yaitu gue harus sering berbicara di dalam kamera sama sambil ngegaming. Jadi tujuannya adalah untuk bisa memberi motivasi yang baik. Benar gak tuh? Kemudian yang keempat, punya tujuan jadi YouTuber terbaik dan sopan. Terus tujuannya adalah untuk bisa memviralkan video. Untuk membuat video bisa viral, menurutku itu harus bisa punya sikap yang sopan, ramah, dan jadi YouTuber gaming itu kata-katanya harus baik. Bener nggak tuh? Itu kan seperti kata-katanya, seperti contohnya aja, YouTuber yang gaming paling sukses, Miao Auk sama Windah Basudara. Coba di situ aku harus mulai belajar bagaimana jadi YouTuber gaming yang terbaik. Bener nggak tuh? Karena kalau jadi YouTuber gaming yang punya kata-katanya sopan, ramah, dan punya kata-kata yang paling friendly banget, tidak pernah toxic, itu jadi punya banyak subscriber. Karena yang nonton video ini kebanyakan orang-orang dewasa, anak-anak, sama semua umur juga kan. Nah makanya. Terus yang kelima, punya tujuan untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada subscriber. Jadi itulah tujuan gue. Kenapa untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada subscriber? Karena gue punya tujuan tertentu untuk bisa memviralkan video, yaitu berbagi ilmu apa saja, mulai dari gaming ataupun dari vlog, bahkan dari pekerjaan gue juga, ya nggak tuh. Terus game yang gue mainin, nah apa aja game yang gue mainin? Pertama ya game apa saja, ya baik ini rekomendasi maupun ini game yang bener-bener pertama rilis, yang udah barusan rilis. Karena kalau game yang barusan rilis ini bisa jadi banyak subscriber, banyak sekali viewer sama subscribernya juga. Benar nggak tuh? Terus yang nomor 2, game rekomendasi subscriber. Kalau game rekomendasi subscriber itu menurutku gamenya ini bisa yang gue suka atau tidak suka. Yang penting gue harus bisa mengikuti rekomendasi itu dan memberi nilai. Apakah game ini layak dimainkan atau tidak, itu tergantung. Yang penting gamenya rekomendasinya yang baik. Terus yang ketiga, game PS1, PS2, PS3, PS4, bahkan PC dan Android. Di sini gamenya bisa game-game nostalgia lah, game PS1, PS2, PS3, PS4. Bahkan PC juga ada. Terus ini juga sesuai dengan game rekomendasi subscriber. Karena sebelumnya subscriber itu kan sudah pernah main game itu sebelumnya. Terus mereka mau nostalgia lagi. Jadi itu adalah salah satu kenapa view gamenya kalau banyak itu, kalau game-gamenya itu nostalgia dan sering dimainin para subscriber. Dan mereka juga bakal mau nge-subscribe channel gua dan nyalain loncengnya juga. Terus berikutnya game kasual, balapan, fighting, horror, dan simulator.
Kalau game fighting sih itu game kesukaan gua juga sih. Tapi ada game fighting yang biasanya disukai para subscriber kayak Tekken atau Street Fighter atau game-game yang kayak Naruto itu juga pernah disukai para subscriber. Terus game casual. Game casual ini biasanya gamenya punya banyak sekali pelajaran ya. Karena game casual itu menurutku ya, kayak game-game simulator itu kan bisa dapat banyak viewer karena di situ gua bisa ngomong banyak mengenai pekerjaan dari game ini, sama bisa dapat motivasi yang baik juga untuk gua dan para subscriber, termasuk kalian semua juga. Game balapan biasanya termasuk Gran Turismo, Turismo 7GP, Ride juga. Balapan motor yang biasanya paling diminati itu adalah MotoGP. Kalau balapan mobil tuh biasanya Gran Turismo. Terus game simulator ini sama kayak casual, tapi ada beberapa game simulator yang contohnya bisa bikin survival atau bisa apa, game-game yang biasanya bikin banyak subscriber tuh termotivasi untuk belajar lebih banyak. Ya nggak tuh? Terus game horror. Biasanya kalian ini pada suka ngeliat gua main game horror. Beneran. Kalau game horror, lihat reaksi gua ketakutan atau apa tuh banyak sekali yang nonton. Tapi kalau game horror, gua kadang-kadang bisa kebal dari ketakutan karena gua agak aneh. Kenapa? Gua lebih bisa ngeliat insting apa yang terjadi di game itu. Ya nggak? Nah makanya. Nah kemudian ini jadwal video YouTube gua. Gua sih pengennya coba 2 kali upload dulu setiap hari. Pertama tuh jam 11, kemudian jam 7 malam. Oh jam 11 ini kadang-kadang jam-jam istirahat ya. Ini kan semuanya itu pada pulang kerja sama istirahat. Ada yang pulang sekolah duluan, ada yang istirahat duluan. Ya gue sih nggak tahu sih kalau jam segini bisa munculin banyak viewer atau enggak, gue juga nggak tahu sih. Terus berikutnya jam 7 malam. Kalau jam 7 malam ini kan pada banyak yang di rumah semua. Atau enggak ada yang makan di luar atau ngapain ya. Ini kan bisa, jadi kalau jam 7 atau jam 8 malam ini ada yang nonton YouTube. Itulah rekomendasinya. Terus jadwalnya ini bisa berubah-ubah sesuai apa saja yang terjadi di real life lah. Itulah yang gua tahu sih. Berikutnya di sini contoh game PS1 seperti apa. Nih, yang pertama, Crash Bandicoot. Di sini emang semuanya pada suka main Crash Bandicoot, mulai dari yang pertama, terus yang kedua, terus sama yang ketiga. Menurutku yang gue paling suka itu yang Crash Bandicoot 3. Karena di sini udah ada apa? Kalau udah ngalahin bos udah dapat itemnya, ada bisa dapat supernya yang berikutnya lah. Kan di situ ada 5 bos ya di Crash Bandicoot 3. Ya ini juga merupakan game kesukaan gua sejak SD. Ya nggak? Nah, terus berikutnya CTR, Crash Team Racing. Ini adalah game balapan yang paling disukai anak rentalan sama anak-anak SD sejak tahun 90-an. Bener nggak tuh? Kalau CTR ini emang punya banyak sekali view-nya. Jadi karena di sini pada kadang-kadang ada yang suka ngetoksik atau apa, jadi berhati-hatilah ngomongnya. Tapi CTR ini game yang paling nostalgia. Apalagi yang sekarang itu ada tuh game PS4, CTR Nitro Violet, tapi yang versi di remaster. Tapi sayangnya ya view-nya kurang karena kenapa?
Karena para subscriber atau kalian semua di sini ada yang tidak punya PS4 sama nggak mampu beli PS4 sama kasetnya, ya nggak tuh. Nah makanya ini hanya lebih suka yang CTR di PS1 daripada yang di PS4. Makanya PS1 lebih nostalgia banget, ya nggak. Terus berikutnya Tekken 3. Nah di sini ini game yang paling disukai para rentalan. Tekken 3 ini emang game kesukaan gua juga ya. Nah, kalau ketika gue lihat-lihat Tekken 3 itu seperti apa, ini emang game-game kesukaannya zaman-zaman TK SD tahun 90-an. Gue waktu itu pernah main game ini juga sama kakak gue. Gue sukanya pakai siapa? Pakai Jin sama Lei Wulong. Kalau nggak Lei berarti Lau. Kalau nggak Lau berarti ya bisa jadi Yoshimitsu waktu itu. Tapi sekarang gue beralih ke Tekken 7. Di situ gue bisa pakai Jin, terus kemudian gue pakai Lars sama ada karakter di Final Fantasy yaitu Noctis. Well, Tekken 3 juga jadi favorit gue. Jadi ini juga Tekken 3 ini juga jadi favorit beberapa anak rentalan, ya nggak? Terus berikutnya NASCAR Rumble. Tahu loh di sini yang anak rentalan juga suka main game NASCAR Rumble. Ya dicobain power up sama itemnya bahkan bisa berkali-kali lah, sama kayak CTR atau Chocobo Racing. Ya di sini lebih banyak sekali yang disukai lah. Terus berikutnya Harvest Moon. Ini adalah game yang paling disukai anak-anak TK sama SD. Di sini ya yang susah namatin game ini ya cuman Harvest Moon. Ya sampai 3 tahun aja pun, beberapa tahun pun nggak bakal selesai. Ya ini juga game kesukaan gua sih, sama kakak gua juga share main game ini. Ya kenapa? Harvest Moon ini emang game yang paling diminati oleh para anak rentalan sama anak-anak zaman 90-an. Benar nggak tuh? Terus berikutnya nah ini dia Tamiya Let's and Go Eternal Wing. Ini adalah game anak rentalan dan game-game zaman masa SD. Kalian yang sudah pernah nonton Let's and Go di TV sebelumnya sama main gamenya ini, wow, salut banget. Syukur kalian masih bisa menikmati masa kayak gitu. Karena yang tahun 90-an pasti pada komen dan subscribe banget. Karena kenapa? Game Let's and Go ini paling populer di zaman sebelumnya, zaman 90-an sampai 2000-an. Bener nggak tuh? Nah makanya, karena kalau Let's and Go ini juga gue pernah main ini sama kakak gue juga tahun 2000-an pas gue masih TK atau masih SD. Tamiya kesukaan gue ya cuman yang warna ungu punyanya J, Proto Saber Evolution, sama Gun Blaster XTO yang warna biru yang pakai i-chip-nya tuh, yang orangnya pakai i-chip, tahu nggak tuh? Gun Blaster XTO. Terus berikutnya Road Race Jailbreak. Ini adalah game masa-masa 90-an juga. Game PS1 ini gue juga pernah main sama kakak gue, juga tanding juga kayak gini. Ini gamenya paling seru banget sih. Karena kenapa? Ini emang game yang paling nostalgia banget. Game balapan tawuran kayak gini sampai
finish. Ya lumayan seru banget sih ini. Beneran. Ini emang paling disukai para anak rentalan juga. Bahkan anak-anak 90-an juga. Terus berikutnya ini R4 Ridge Racer Type 4. Ini game kesukaan gue juga karena di sini ya gamenya gue bisa ngasah ngedrift sama ngegrip juga. Kebetulan ini aku juga suka banget sama soundtracknya juga. Kebetulan di sini juga gue yang paling suka tuh pakai mobil yang dari Terazi dan tim yang paling susah. Karena kalau tim yang paling susah itu performancenya bagus banget. Bener nggak tuh? Ya gitulah. Dan gue juga masih mainin game ini sampai sekarang. Karena ini jadi game favorit gue. Tapi siapa tahu di sini ada yang pernah main game ini, silahkan monggo. Gue juga pernah coba, nanti gue bisa bantu. Karena di sini mobil yang paling cepat itu adalah Terazi Utopia. Mobil yang berbentuk roket itu top speednya sampai 249 mph atau 399 km/h lah, bisa sampai segitu. Nah, kemudian ini contoh game PS2. Nah, ini dia Downhill Domination. Ini game mendaki gunung, game sepedaan yang mendaki gunung. Di sini banyak sekali kalian tahu pada cheat-nya semua. Kalian tahu cheat-nya semua ini. Wow, game mendaki gunung paling nostalgia. Wow banget. Gue waktu itu juga pernah main game ini. Terus berikutnya selain Downhill Domination, Rumble Racing. Ini gamenya kelanjutan dari NASCAR Rumble karena bikinnya juga Electronic Arts ya. Ini gamenya sama kayak NASCAR Rumble, jadi wow, jadi makin nostalgia banget. Disitu juga kalau kalian pernah main game ini, biasanya kalian tau lah mobil kesukaan kalian apa. Gue juga suka. Dan gue paling suka tuh mobil Thor, mobil pisang yang warna kuning itu loh. Bener gak? Iya kan? Makanya gue suka juga Rumble Racing. Terus Naruto Ultimate Ninja 5. Ya beneran, ini kan game anak-anak rentalan juga. Naruto Ultimate Ninja 5. Yang paling OP di sini kan paling itu kan Might Guy. Kalau gue sih suka main game ini pakai Sasuke. Selain Sasuke itu Sasuke yang kecil sama gede sama itu. Sama Gaara. Iya, Gaara ini kan bisa terbang juga pakai awan pasir. Ya, gue suka banget sih game ini juga. Terus berikutnya Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Yang pernah main game ini siapa coba ayo? Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Gue lebih suka main game ini pakai Vegeta Super Saiyan 4 lah, sama itu. Sama ya bener, gue lebih suka pakai Vegeta Super Saiyan 4. Sama berikutnya gue lebih suka pakai Super Gogeta. Iya. Gue lebih suka gamenya juga sih, Budokai Tenkaichi 3. Banyak banget karakternya, sumpah. Terus berikutnya Digimon Rumble Arena 2. Ini emang game kesukaan para rentalan juga. Bener nggak? Kalau Digimon Rumble Arena 2 ini gue lebih suka pakai Tentomon. Tentomon sama Vmon. Digivolve-nya juga lumayan bagus. Tentomon jadi Kabuterimon sama Mega Kabuterimon. Gue lebih suka banget itu. Karena listrik. Gue lebih suka listriknya. Beneran. Terus selain Digimon Rumble Arena 2,
Nah ini pasti kalian suka main game yang kayak gini. Suka chatnya juga, chatnya. Nah, bener nggak? GTA San Andreas. Ini paling populer banget loh. Ya gue juga suka main ini juga. Kalau gue juga, bahkan ada gue juga. GTA San Andreas. Bener nggak? Nah, di sini chatnya banyak banget. Terus, wow, gue suka banget. Bahkan gue pengen cari mobil yang kencang banget, bro. Yang hampir menyerupai Ferrari. GTA San Andreas. Ini paling nostalgia banget. Dan sekarang udah ada Definitive Edition. GTA Trilogy juga. Bener nggak? Terus berikutnya, Tekken 5. Ini juga game anak rentalan 90-an juga. Di sini kalian tau lah. Kalau di PS1 ada Tekken 3, di PS2 ada Tekken 5. Gue juga pernah main game ini juga. Sama gue tuh lebih suka pakai Lee Chaolan sama itu Devil Jin. Terus yang paling OP di sini itu Devil Jin. Devil Jin sama Eddie. Beneran. Terus berikutnya. Nah, kalau kalian ingat dengan gambar ini, berarti kita seumuran. Karena di sini kalian tahulah ini mobilnya siapa. Bener nggak? Mulai dari terus Blacklist. Blacklist ini kalian tahu nggak? Bener nggak tuh? Gua sih yang suka tuh pakai Mitsubishi Lancer sama Lamborghini Gallardo juga. Sama Dodge Viper yang hijau. Gua sering dapetin terus. Ya ini emang game paling nostalgia banget. Bener nggak? Dan kalau kalian tahu, kalian pernah main game yang seperti ini. Need for Speed Most Wanted. Ini adalah game yang paling nostalgia banget. Game balapan yang paling nostalgia. Selain GTA San Andreas, game ini juga paling populer di zaman-zaman PS2. Jadi kalau gue mau bikin konten ini, siap-siap nantikan saja. Karena gue juga suka main game ini juga. Bener nggak tuh? Need for Speed Most Wanted. Dan ini emang perjuangan keras kita untuk bisa dapetin mobil BMW M3 GTR. Dan itu adalah mobil yang paling dicari semua player. Bener nggak? Nah makanya gue juga suka game ini. Dan itulah salah satu game yang paling populer di kalangan PS1 sama PS2. Terus contoh game PC. Nah, GTA 5. Di sini juga ada yang sering main GTA 5 sama GTA Online. Dan gue kalau main game ini gue juga tahu cara dapetin banyak uang. Tapi limitnya di game GTA 5 ini cuman bisa sampai 2.147 juta. Itu batas uangnya. Yang penting kalau dipakai itu bisa dipakai untuk beli properti lah untuk masing-masing karakter. Karena GTA 5 ini juga game yang paling populer. Terutama ngendaliin 3 karakter. Bener nggak? Nah, makanya GTA Online sekarang ini masih berjalan. Jadi gue akan berusaha untuk mencoba online lagi. Meskipun laptop gue ini masih bisa beroperasi atau enggak. Yang penting GTA 5 ini game yang paling populer dan paling banyak peminatnya juga. Terus
Tekken 7. Gua tau lah Tekken 7 ini seperti apa. Dan ini juga gua sering mainin game ini di PS4. Tekken 7. Dan karakter kesukaan gua di Tekken 7 ini Lars Alexanderson, terus Devil Jin, sama Noctis. Noctis itu kan yang ada di Final Fantasy 15. Dia masuk juga sebagai DLC di karakter Tekken 7. Makanya gue suka banget pakai Noctis gara-gara pedangnya. Benar nggak tuh? Dan Tekken 7 ini sekarang mau ada game baru lagi, yaitu Tekken 8. Gue juga udah lihat trailernya di Tekken 8. Katanya ini akan jadi pertarungan terakhir antara Jin dengan Kazuya. Nah, gue nggak tahu nih siapa yang bakal menang. Apakah Jin bakal menang atau Kazuya? Karena yang jadi MC-nya ini bisa jadi Jin atau Kazuya. Menurutku MC-nya nih bakal jadi Jin. Itulah di Tekken 8. Nah, di game Tekken 7 ini gue juga suka banget main game ini. Nah, terus kalau mau rekomendasi game yang lain, kalian boleh request. Pertama kan kalian boleh request game apa saja. Terus game rekomendasinya juga game yang paling banyak ditonton semua subscriber. Itu kan tujuannya biar bisa saling subscribe dan saling menonton dan saling berkomentar. Bisa ngasih masukan apa saja lah buat gua agar bisa gua lebih berkembang dan lebih maju lagi untuk menguasai channel YouTube ini. Benar nggak? Nah, saran untuk kedepannya, jadi mari kita sama-sama membangun channel ini dengan penuh nilai positif dan saling berbagi ilmu dan pengalaman bersama, baik di dalam gaming maupun di vlog, karena dari pengalaman tersebut kita kan saling mengenang masa-masa yang bahagia dan bisa saling membantu siapa saja yang belum mempunyai pengalaman baik di dalam YouTube maupun di dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Dan di sini adalah saran paling penting juga, karena di sini kita ini sebagai gamer ya, kita juga saling membantu beberapa gamer lain agar kita bisa saling mempunyai solidaritas. Karena sebagai YouTuber gamer, kita ini juga tidak sendirian loh. Karena di sini kita juga punya para subscriber dan YouTuber lain juga yang saling mendukung kita. Benar nggak? Nah, dan itu saja. Karena ini adalah salah satu kutipan terakhir. Dan sebagai penutupnya jangan lupa ya, like-nya, subscribe-nya, dan tombol loncengnya yang atas, yang semua ya. Dan jangan lupa komentarnya untuk bisa ngasih masukan untuk gua sendiri sama untuk YouTube-nya juga. Bagaimana caranya gua harus bisa belajar dan pelajari apa saja gaming yang paling populer dan punya manfaat, dan bahkan punya pelajaran juga dan punya edukasi juga. Dan yang satu lagi sebelum gua tutup, orang-orang pintar dan orang yang punya mindset yang baik itu akan selalu subscribe dan selalu menonton videonya dan berkomentar dengan baik dan meneruskannya kepada orang-orang lain agar bisa mendapat pelajaran dan edukasi yang baik untuk kehidupan kita semua. Bener nggak tuh?